Guys, jujur, negara kita ini udah terkuket banget, anjir. Bukan well done lagi, Cak, tapi udah gosong, Chef. Like, pemerintahan bikin rakyat stres kan? Tapi lucunya juga ya, rakyatnya juga stres secara alami. Like, bro, how? Udah lah, kita bahas dulu dari salah satu segi yang paling kelihatan dari pemerintahan, yaitu kasus korupsi. Kalau kalian tahu, di beberapa hari yang lalu, di beberapa waktu yang lalu, itu ada salah satu bapak, namanya Pak Noel kan ya. Dia ini menyesal korupsi, tapi bukan menyesal karena dia habis melawan korupsi, bukan. Karena dia menyesal, dia korupsi sedikit, tahu gitu dia akan melakukan korupsi lebih banyak. Karena masa hukumannya nggak jauh beda dengan yang jauh lebih baik daripada dia. Kan kocak gitu loh, kayak mata. Nih, mari kita lihat sendiri aja udah. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal. Yang korupsi sebanyak-banyak. Kalian lihat kan kocak banget anjir. Itu gimana ceritanya, bahkan ya di lanjutannya bapak ini tuh malah kayak wondering juga sama sistem hukumnya kita gitu loh. Nah ini lihat nih. Juga tuh Pak, apa tuh Pak Heri cuma 4 ya, hukumannya paling 7 tahun. kan gila ini, saya bilang nih Gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya. gitu. Nah dari sini kan aja udah kelihatan kan kalau misalnya sistem hukumnya kita ini sendiri masih nggak benar atau juga bobrok gitu. Nah iya, kita harus gimana? Kita kan sebagai rakyat yang harusnya bersandar pada hukum karena kita kan negara hukum. Malah hukumnya sendiri juga kayak hah? Yang kedua, mungkin ini kita semua udah tahu lah ya, kayak kasus kemarin yang soal kecelakaan kereta itu. Tapi bukan mau bahas soal kecelakaannya, tapi gimana tanggapan salah satu menteri yang bisa kita bilang, wah SDM di pemerintahan kita sendiri aja masih kayak gitu. Bukannya kita malah fokus ke sistemnya, malah mau dipindah gerbongnya. Gerbong laki-laki dan gerbong perempuan tuh mau ditukar, meskipun ujung-ujungnya sih ditolak ya. Tapi tetap aja kan kayak SDM, ya ampun, pemerintahnya kita ya ampun. Nggak semua. Tapi kan kok bisa dia masuk di situ tuh, kok bisa? Kan no comment lah ya. Nah bro, oke lah. Kita lanjut aja ya. Yang ketiga, rakyat desa nggak pakai dolar. Waduh. Kalau yang ngomong itu misalnya cuma orang biasa ya kan, ya nggak punya posisi gitu sih. Ya udahlah gitu. Dibiarin aja, masalahnya yang ngomong ya kalian tahu sendiri ya. Jadi kayak, Pak, kok bisa gitu ya? Memang benar, kita rakyat desa, nah, mau rakyat kota, mau rakyat desa, itu emang nggak pakai dolar, kita tetap pakai rupiah. Tapi kan value-nya kan kita masih bergantung pada dolar, kok. Nah, tentu seperti yang kalian udah tahu ya, kalau misalnya value-nya rupiahnya kita terus melemah, itu kan bakal ngaruh ke berbagai aspek gitu loh ya. Literally bakal ke berbagai macam hal gitu loh. Dari harga barang impor aja itu bisa ikut naik gitu. Kayak elektronik, mesin, mungkin bahan baku industri itu bakal naik. Itu baru yang di impor. Gimana dengan sehari-hari? Nah, sehari-hari kayak makanan sehari-hari kita, makanan bakal naik. Transportasi juga bakal naik. Biaya produksi juga naik. UMKM itu juga bisa ikut naik harga, anjir, kayak what? Makanya kan sangat dikhawatirkan dan